beberapa indikator di speedometer, kemudian kontrol daripada DCT-nya seperti apa mekanismenya, saya akan coba terangkan pada video ini. Yang pertama kita harus kasih tahu juga bahwa Honda ini memiliki semacam security system yang disebut sebagai HISS. Kita bisa lihat HISS ini sebenarnya panjangan atau singkatan daripada Honda Ignition Security System. Nah ini kalau kita lihat kedip-kedip di sini, ini artinya secara sistem udah aktif, yang mana kita nggak perlu lagi menetkey atau penutup apapun, karena ini hanya bisa digunakan dengan kunci aslinya baru dia akan bisa aktif, ya kan. Nah jadi mau sampai doer dipaksa juga tidak akan bisa hidup, karena secara otomatis CCU akan mematikan aliran saklar atau ignition ketika mereka atau maling siapapun memaksa dengan kunci T. Nah ini oke, kita langsung aja melangkah ke mengenai speedometer seperti apa sih dalamnya. Oke. Nah untuk voltage kita bisa lihat pada sebelah kiri ini adalah bensin, kemudian sebelah kanan adalah RPM. Nah yang menarik adalah RPM-nya kita lihat hanya 8.000 dan redline 6.000. Memang motor ini desain untuk low RPM, jadi bisa dibayangkan torsinya memang cukup nampol. Makanya kalau kita menjelajah dengan kondisi jalan santai, rata-rata hanya 1.500-2.000 secara otomatis transmisi akan mengoper. Jadi shiftingnya sekitar 1.000-2.000, nggak sampai ngeden lega kasarannya. Yang juga ini jam di sini, dan di sini dari sini pula kita bisa cek untuk tripnya, trip meter. Kemudian untuk average atau rata-rata konsumsi BBM yang kita gunakan. Nah kita kebetulan IWB mencoba atau menggunakan voltage ini dan menghabiskan 22,4 km per liter, cukup irit untuk ukuran mesin 750 cc tentunya. Oke, ini untuk speedometernya, dan ini nanti backlightnya bisa berubah-ubah ketika kita melakukan running jadi susah ngomong, menyesuaikan daripada transmisi. Nanti kita akan coba langsung praktekin. Nah yang sebelah kiri ini kita bisa lihat parking ya, P ya, ini udah kayak mobil. Jadi kalau sampai tarik ini parkir, maka akan nyala di sini. Nah tandanya bahwa motor kita dilakukan handbrake. Ini untuk mencegah kalau kita parkir supaya nggak brusut ya, bahasanya ya, pokoknya gitulah. Kita pengen lepas, copot, sudah hilang. Oke. Nah jadi seperti itu. Untuk kontrol kita langsung aja coba nyalakan. Oke, untuk nyala mesin nggak ada masalah, tapi kalau kita nyalakan mesin dan memasukkan gigi, pastikan harus standarnya harus posisi naik, posisi switch stand, ibaratnya ada sensor switch stand. Kita langsung aja ya. Nah ini dia, kita bisa perhatikan di sini RPM hanya sekitar 1000. Nah di sini nanti semua kontrol di sini. Jadi untuk transmisinya kelihatan D, kalau D dia drive, kondisi transmisi otomatis. Kemudian kalau kita kita coba langsung aja ya. Ini kondisi netral dia ada indikator N. Kita langsung coba untuk masuk gigi. Nah gigi dari sini. Oke. Kita bisa lihat juga di sini sudah berubah biru. Ya, ini tadi sebelumnya warna kehijauan ya. Nah ini juga di sini udah artinya drive, sudah siap untuk berjalan. Ketika drive ini seluruh sensor, seluruh transmisi akan memberikan sinyal kepada gerak daripada roda, dan biasanya dia hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 dia langsung operasi gigi. Jadi sangat rendah. Makanya mesin ini sangat smooth sekali. Oke. Nah kalau kita pada D ini kita perampos yang performa, mungkin lebih pengen tarik-tarikan di Yahoo dan sebagainya, kita bisa posisikan ke S. Semua kontrol dari sini. Nah ini S ini contoh. Nah oke, ini berubah merah dan indikator sini S ini sebenarnya bisa dikatakan sport, jadi lebih agresif dibandingkan dengan D biasa. Jadi kalau kita ingin motor ini lebih menyetarikan, lebih jos, kita bisa shift ke sport. Dan ketika ini ke S, biasanya RPM akan berubah. Ketika di 2000 dia biasanya shiftingnya bisa sampai 3.000 sampai 4.000. Jadi tarikannya lebih Yahoo. Tapi tentu saja untuk bensin akan sedikit lebih boros. Nah tapi mungkin ini AEP ini untuk transmisi pertama. Yang kedua, kita mungkin kalau pengen manual ya, kita bisa rubah dari sini.
Oke, kita lihat. Nah, di sini auto manual, tinggal dicolek. Oke. Ya, warnanya lebih merah lagi. Jadi kalau tadi sedikit ngepink, sekarang merah. Merahnya merah kinclong bener nih. Nah, di sini juga sudah berubah. Kita bisa lihat di sini sudah berubah. Gak ada lagi indikator S ataupun D. Artinya ini udah manual nih, udah kayak gini. Dan ketika manual, shiftingnya udah kayak Triptonic modelnya. Jadi hanya pakai switch. Ini untuk plus itu untuk mengurangi, dan minus untuk yang plus ini untuk memasukkan atau nambah gigi, yang minus ini untuk mengurangi gigi. Untuk contoh hanya kita colek nih ya sekarang. Ya. Nah, udah satu kan. Nah, karena ini berhenti, maka dia nggak akan mau masuk gigi dua. Tapi kalau kita di jalan, dengan menambahkan gigi ada dua, dia kan berubah dari sini angkanya. Jadi sesuai dengan jumlah gigi atau posisi gigi berapa, dia akan berubah di situ. Untuk mengurangi dari sini, ya. Jadi udah ngandalinin aja, ngandalinin yang atas sama yang bawah. Oke, dan ini untuk lampu hazard. Kita tahu lampu hazard biasanya kalau kita iring-iringan, biasanya menggunakan ini. Kalau kita berhenti pada kondisi emergency, kita gunakan lampu hazard, kita matikan. Ya, jadi ukuran seperti itu. Terus sekarang kita kembalikan ke netral. Nah, juga kan, bisa lihat. Oke, ini jadi manual, warna juga biru. Ini ke netral. Oke, kita pencet ke drive, otomatis. Kalau kurang galak, sport, pencet lagi S. Oke, pengen manual, pencet depan. Nah, ini udah manual. Oke, kita kembalikan ke netral. Ya, jadi dapat gambarannya kan, lebih kurangnya. Semoga menambah pengetahuan. Kita matikan dulu deh kalau gitu. Matikan dulu, ini kondisi N netral ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat di sini, sampai lihat sini apa namanya, seluruh desain ini mengacu semacam futuristik atau motor masa depan kalau saya bilang, tapi tidak menghilangkan juga fungsinya. Contohnya seperti ini footstep, ternyata ini bisa naik turun juga, jadi kalau kita rebah nggak bakal khawatir. Dan yang paling lucu apa namanya, jadi secara bagasi ternyata diperhatikan, saya udah memberikan bagasi di sebelah sini. Nah, lumayan bukit ya, ini bukit yang gede, posisinya di muka nih. Nah, ini dia nih, dan muka. Tahu nih muka apa, saya nggak jelas nih. Tapi kalau sampai ingin suatu ya toolkit yang safe, kita cuma menyediakan sebelah kiri nih. Nah, ini ada locknya, jadi nggak akan bakal bisa dibuka tanpa dibuka dengan lock di sini. Jadi harus montir itu. Sorry, tangan saya cuma satu nih untuk megang kamera, jadi
Ini dipuntir sebenarnya, ini sini pencet. Nah, di sini buka. Jadi lebih kurang seperti itu. Dan yang paling menarik lagi, di sini juga ada handbrake. Handbrake. Nah, posisi sebelah kiri ya, untuk mencegah motor melorot kalau lagi diparkir. Nah, ini buat nyopotnya. Locknya, tarik, ya udah ngelock, rilis seperti itu. Kelebihan lain daripada Vultus, ini jok ternyata bisa dijadikan sandaran, kunci. Nah, dan oke, coba saya tarik. Ya, nah, bisa sampai lihat kan, ini jadi udah semacam sandaran buat rider depannya, sehingga untuk jarak jauh sampai tidak perlu capek lagi. Nah, ini udah kuat, jadi semacam locknya ini memang sebenarnya udah didesain sedemikian rupa untuk kenyamanan secara maksimal. Kalau sampai ingin buat boncengan, tinggal dibalikin. Ya, kita balikin dulu. Ya, jangan cuma satu nih, jadi seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat ya sistem mekanismenya, oke, ini kalau sini udah ngelock langsung berdiri, ini dia balik lagi ke tempat posisi untuk boncengan. Nah, just gandos tenan. Honda Vultus adalah salah satu motor gacuan Honda yang memang cukup disegani di masa lalu. Mengusung mesin berkapasitas murni 750 cc dengan konfigurasi parallel twin DCT atau dual clutch transmission, maka sampai bisa menggunakan motor ini secara auto ataupun manual. Ada 25 warna untuk LED-nya, kemudian juga ada utility box, kemudian juga comfort riding technology, termasuk footboard, steering handle. Dan kalau saya tanya kepada IWB berapa motor yang dijual oleh Honda pada saat itu, Astra Honda Motor menjual motor ini di angka 435 juta rupiah, namun saat ini sudah tidak ada lagi, tidak dipasarkan. Dan secara spesifikasi motor ini cukup berat, yakni mencapai 245 kg dengan kapasitas untuk BBM-nya mencapai 11,6 liter. Kemudian kalau untuk spesifikasinya secara umum, powernya memang bukanlah motor untuk high power, namun lebih ke comfort riding. Maka power yang ditawarkan oleh Honda adalah 40,3 kW pada 6.250 rpm serta maksimum torsi di angka 68 Nm pada 4.750 rpm. Untuk kapasitas oli mesin mencapai 3,9 liter. Dan ini adalah Honda Vultus yang bisa share kesamaan semuanya, termasuk ukuran ban pun mencapai 120 depan dan belakang 200/50 dengan ring 17 inci, sementara untuk yang depan ada 18 inci. Itulah sekilas informasi buat sampean semuanya. Mohon maaf kalau belepotan sekedarnya, karena ini adalah video lama yang sepertinya sayang kalau tidak share kesamaan semuanya, karena ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat berguna buat sampean semuanya. Mengingat Honda Vultus hanya dibawa segelintir oleh Astra Honda Motor dan tidak banyak orang yang mengetahui seperti apa sosok dari Vultus dari dekat. Secara umum untuk impresi ridingnya, motor ini sangat nyaman, halus dan juga menyenangkan. Bahkan dengan bobot segitu tidak terasa berat, tapi kelemahan bagi BB adalah posisi ridingnya sangat rendah, Jadi kita seperti glosor di bawah, dan ini membuat view atau penglihatan kita kiri kanan termasuk terbatas ketika menggunakan Honda NM4 Vultus ini. Itu aja informasi dari IWB buat semuanya. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Dan ojo lali kamar sampean sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam just gandos.